Sebelum kita memulai, saya izinkan kita semua untuk meneduhkan hati sejenak, memfokuskan diri kita untuk menerima persekutuan yang Allah berikan lewat komunitas gereja. Bersama-sama menutup mata kita, melipat tangan kita meneduhkan hati sebentar, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hadir kembali ya Tuhan Yesus di tempat ini, bertemu dengan rekan-rekan kami ya Tuhan, saudara seiman kami. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami ingin masuk ke dalam persekutuan yang telah Engkau sediakan bagi komunitas gereja ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini, hadir di hati kami ya Tuhan Yesus. Bahkan biar lewat persekutuan ini ya Tuhan, kami boleh melihat wajah Kristus, dan kami boleh melihat kasih Kristus yang hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menyertai setiap nyanyian kami ya Tuhan, doa-doa kami ya Tuhan Yesus, setiap pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus, biarlah lewat persekutuan ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menumbuhkan iman kami ya Tuhan, dan kami boleh mendapatkan benih yang harus ditanam dalam hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami kerjakan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima persekutuan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah kiranya lewat persekutuan hari ini kita semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman yang telah diajarkan oleh para rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik. Sudah siap untuk menerima kehadiran Allah lewat persekutuan ini? Amin? Oke, coba lihat kiri kanannya dan salaman dulu, bilang sudah siap belum? Sudah siap. Oke. Baik, yang siap untuk menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, katakan amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan. Bersama kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sebab itu Tuhan, kami berlari kepadamu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Kekal bersama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, itu pasti amin terjadi.
kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami percaya Tuhan, kami baik-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, katakan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kehidupan kami. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu. Bersama kita katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Sekali lagi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin, saudara. Amin. Betapa hebat Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Dan kami katakan, Tuhan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berani atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Katakan, berkuasa, berkuasa di mana? Di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Sebab Dialah, amin, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kami percaya Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus atas segala nama, Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Jemaat saja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Benar Tuhan, Engkau adalah yang hebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa salib-Mu membebaskan kehidupan kami, membebaskan kami dari dosa ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi manusia seutuhnya yang Engkau ciptakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, dalam lembah gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku
katakan walau ku berjalan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab kau besertaku selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidup. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, dan masa depanku terjaga di dalam. Kalau kita katakan selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Kami serahkan kuat, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Bersama kita katakan, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Sambil bangkit berdiri kita katakan, Kau yang saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, amin. Surga bumi kan menyembah Yesus segala. Sekali lagi, Kau yang berdaulat, surga bumi
satu momen yang sangat, mungkin di satu sisi menjadi momen yang mudah karena setiap kita sadar kita semua berdosa, tetapi menjadi sulit ketika kita harus kembali merefleksikan kesadaran bahwa kita semua adalah orang berdosa gitu ya. Izinkan saya membuka momen ini, momen jujur kita di hadapan Tuhan dengan membacakan kembali Roma 3 ayat 23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap kita tahu bahwa realitanya, faktanya setiap kita adalah orang berdosa gitu ya. Kita tahu bahwa semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kita percaya hal itu, betul? Amin. Tapi yang menjadi masalah kemudian bukan soal kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, karena dosa itu suatu keniscayaan, tapi problem yang seringkali kita alami, terutama saya mengalaminya dalam kehidupan saya sehari-hari adalah kita sulit sekali menyadari bahwa kita tuh orang berdosa ketika kita harus berhadapan dengan sesama yang berdosa. Saya berikan contoh begini, saya berikan satu ujian buat kita semua untuk kita coba refleksikan sama-sama. Semua tahu kisah tentang anak yang hilang, betul? Anak yang hilang, ada anak sulung dan ada anak bungsu gitu ya. Anak bungsu pergi meninggalkan papanya. Pikirkan dengan jujur di dalam hatimu ketika kamu mendengar kisah atau mendengar kembali mengingat kembali tentang kisah anak yang hilang. Seringkali kita merasa kita di posisi yang mana? Bukankah seringkali kita merasa kesal, kita merasa marah, merasa nggak suka dengan anak sulung? Kita merasa bahwa dasarnya orang Farisi gitu ya. Membaca teks ketemu orang Farisi, kita benci sama orang Farisi. Kita merasa bahwa, ada orang-orang yang merasa dirinya benar gitu ya. Seringkali kita benci dengan hal itu. Tanpa sadar, seolah-olah anak sulung itu tidak menggambarkan siapa kita. Seolah-olah Yesus tuh menjadi penghibur buat kita. Kita selalu posisinya sebagai pemeran utama nih, anak bungsu. Satu sisi kita adalah anak bungsu, tapi di sisi lain kita juga adalah anak sulung. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa teks itu menegur kita sebagai anak sulung, maka jangan-jangan secara paradoks nih, kita sedang merasa diri lebih benar dari anak sulung. Ketika kita dihadapkan dengan pertikaian, dengan masalah, dengan sesama kita, pasangan kita, teman kerja kita, betapa sering kita tuh merasa bahwa teman kita tuh salah. Kita sulit sekali melihat bahwa kita adalah yang bersalah di saat bersamaan. Maka di dalam realita ini saya secara pribadi juga merasa begitu. Ketika ada konflik, sometimes apalagi konflik dengan orang yang mungkin merasa diri baik-baik saja gitu ya. Saya merasa selalu kayak orang Farisi. Bukankah ketika kita menuduh seperti itu, kita juga sedang menjadi orang Farisi at the same time. Seolah-olah kita lebih benar. Seolah-olah kita yang tidak bersalah, kitalah orang broken yang benar. Dengan moto broken saint misalnya. Seolah-olah broken saint menjadi alasan untuk kita merasa lebih benar dari orang-orang yang mungkin tidak merasa dirinya broken. Dan di situ ternyata kita tidak bisa lepas dari dosa. Dosa itu complicated sekali. Kita merasa diri benar, kita berdosa. Kita merasa berdosa dan merasa lebih benar sedikit dari orang yang tidak merasa berdosa, itu juga dosa. Jadi yang gimana? Realita menunjukkan bahwa kita semua tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya dosa di dalam diri kita. Karena itu saya mengajak kita untuk sejenak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau minta ampun kepada Tuhan kalau hari ini kita masih merasa bahwa kita lebih benar mungkin dari orang lain. Say sorry sama Tuhan kalau kita masih merasa bahwa ketika kita membaca kisah
yang hilang, kita merasa kita hanya anak bungsu. Kita tidak merasa bahwa kita juga anak sulung at the same time. Kita seringkali memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil kepada orang lain. Keadilan itu ada ketika kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang sama-sama salah. Tidak ada yang benar sama sekali. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Merenungkan segala kesalahan kita di hadapannya. Karena dosa sejatinya bukan tentang perbuatan semata. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk menyadari bahwa kita pun adalah orang berdosa dan tidak lebih baik dari siapapun. Kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang merasa, yang sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak pernah bisa lepas dari kesalahan, dari pelanggaran, dari keberdosaan kami. Namun betapa sering kami hanya memperlakukan orang lain seolah-olah orang lain lebih salah daripada kami. Tanpa sadar kami mendewakan diri kami dengan realita keadaan kami. Kami mohon ampun karena kehidupan kami terlalu terpusat kepada kami, ketimbang kepada sesama kami. Kami lupa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami lupa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ampuni kami ya Tuhan karena keberdosaan kami. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami kerendahan hati untuk melihat bahwa kami tidak pernah sekalipun menjadi lebih benar dari apapun, dari siapapun. Karena itu kematian Kristus begitu berharga. Karena tidak ada kebenaran yang bisa kami peroleh dengan kemampuan kami. Ini kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa beranugerah dan terus beranugerah di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Izinkan saya membacakan petunjuk hidup baru dari Matius 7 ayat 12. Sebelum saya membacakannya, teks ini harus dipahami sebagai satu, bukan solusi segala sesuatu, tetapi karena begitu susahnya kehidupan kita, karena begitu seringnya kita berorientasi pada diri kita sendiri, karena terlalu sulit untuk kita hidup mematuhi segala kebenaran, maka Kristus memberikan satu rangkuman untuk menjadi pegangan kita. Kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah petunjuk hidup baru, biarlah kiranya kita hidup senantiasa di jalan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
dalam hidupku. Ya Tuhan, hanya dekat padamu saja Yesus. Bersama kita katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku. Dan setiap kataku kau pun menunggu. Kami tak menyangkanya Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembah kami, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. One more time, mengejar hadir-Mu Yesus. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom. Pembacaan Alkitab siang hari ini diambil dari Kitab Raja-Raja kedua, pasal ketiga, dari ayat pertama hingga ayat ke-20. Izinkan saya bacakan. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel.
Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta tunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya bahwa bukan satu kebetulan, kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan yang mau berbicara kepada kami di tempat ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus Yesus yang dapat dijumpai melalui firman-Mu. Berbicara karena kami mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang masih Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, selamat siang semuanya. Yang ada di Zoom, gak tahu berapa orang, tapi selamat siang semuanya yang di Zoom juga gitu ya. Oke, hari ini saya diberikan, saya yang memberi tema gitu ya. Gitu. Saya yang memberikan tema judulnya Water Without Rain gitu ya, Water Without Rain. Pertama-tama disclaimer-nya gitu ya. Disclaimer-nya adalah bahwa saya pikir bahwa kita nggak pernah ngomongin mujizat, tapi hari ini saya akan bicara tentang mujizat dari perspektif gitu ya. Kita ingin membangun satu perspektif tentang mujizat. Yang pasti adalah saya percaya bahwa gini, reformasi liturgi bukan gereja yang tidak percaya mujizat. Betul ya.
Ya, kita percaya mujizat. Kita percaya loh mujizat loh. Habis ini kita altar call-nya pakai lagu itu ya. Ku percaya mujizat gitu ya. Gitu. Ya. Api nggak boleh api gitu ya gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang water without rain dan tadi sudah dibacakan oleh Pak Ed, thank you banget tentang kisahnya yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebenarnya pasal itu, perikop itu sampai dengan ayat yang ke-27. Namun saya pikir terlalu panjang dan di ayat yang terakhir itu cukup kontroversial. Sehingga saya pikir bahwa gak perlu untuk dibahas di dalam ibadah siang ini. Tapi mungkin akan dibahas di dalam RL. Ya something-somethingnya RL lah ya gitu kan. Gitu. Karena itu akan lebih seru lagi tentang hal itu. Nah yang pertama-tama mari kita baca sama-sama. Nanti PowerPoint boleh bantu saya ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 20 kita akan mulai step by step untuk memahami situasinya pada waktu itu. Kenapa saya kasih judul Water Without Rain? Karena tadi kita udah baca bahwa terjadi satu mujizat, tidak ada hujan tapi ada air. Oke, sekali lagi ya, tidak ada hujan tapi ada air. Nah di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 saya mulai dari ayat yang pertama gini. Yoram gitu ya. Mungkin di sini teman-teman bukan pertama kalinya mendengar nama Yoram, tapi jika teman-teman semua di sini ini pertama kalinya dalam hidup saudara mendengar nama Yoram, gitu ya, silahkan manggut-manggut aja biar kelihatannya tahu, gitu kan ya, gitu. Kalau misalnya yang lain tahu, kita nggak tahu kan kita malu, gitu. Manggut-manggut aja biar kelihatannya tahu. Oke, Yoram ini adalah anak Ahab, betul. Terima kasih Harmoni, anak Ahab, betul ya. Dia menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Jadi kita pahami dulu bahwa Yoram dia adalah raja di Samaria. Pada waktu itu Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Jadi jangan heran nanti kalau ada 2 raja di sini, ya. Yoram ini adalah anaknya Ahab, dia menjadi raja di Israel di utara. Gitu ya, ibu kotanya Samaria, sedangkan Yehuda di selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Pintar ya. Nah, ia memerintah 12 tahun lamanya. Ayat yang kedua bilang gini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ibunya adalah siapa? Ada yang ingat? Isabel. Isabel ini adalah nama seorang ratu yang identik dengan kejahatan atau klinik atau apapun gitu ya. Hari ini kita menggunakan terminologi Isabel ini menjadi sesuatu sosok wanita yang sangat iblis gitu kan. Gitu ya. Pandangi wajah wanita-wanita di sini gitu kan. Gitu. Saya harap tidak ada Isabel di sini gitu kan gitu. Kita kalau misalnya kita mendengar kata Isabel gitu ya, itu kita wanita yang sangat toksik gitu ya. Ini adalah wanita yang sangat toksik gitu. Nah, dia menjadi simbol akan toksiknya wanita di dalam Alkitab. Nah, dikatakan Yoram, anak ini, dia ketika dia menjadi raja, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya ataupun seperti ibunya. Kenapa? Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Ayahnya punya dewa Baal, ibunya juga punya dewa-dewa lain. Ketika Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi yang lainnya, kan ada Nabi Asyera dan sebagainya gitu, pokoknya nabi-nabinya banyak. Nah, jadi si Yoram ini dia menjauhkan tugu berhala Baal, tapi dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian ia masih berpaut pada dosa Yerobeam bin Nebat. Siapakah Yerobeam? Yerobeam adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Pada waktu itu Yerobeam adalah panglima dari Rehabeam. Rehabeam itu adalah anak Salomo, cucu Daud. Gitu ya. Jadi karena si Rehabeam ini orangnya nggak baik di hadapan Tuhan, lalu seolah-olah bahwa Tuhan memisah kerajaan itu. Kerajaan Yehuda itu tetap di tahta anak cucu Daud, dan kerajaan Israel di utara diberikan kepada Yerobeam bin Nebat. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Dosanya apa sih sebenarnya? Yerobeam itu memiliki satu tindakan politik. Apa tindakan politiknya? Daripada orang-orang beribadah ke Yerusalem, ke selatan, yuk gua bikinin tempat ibadah baru. Ya, di tempat ibadah baru di utara,
di daerah Samaria di Gad ya. Itu dia mendirikan apa? Patung lembu. Mohon maaf. Gitu ya. Jadi inilah penyembahan kepada Tuhan. Tetapi penyembahannya tidak dilakukan di Yerusalem. Gitu ya. Cuma itu aja masalahnya. Dan itu menjadi melebar kemana-mana. Jadi kurang lebih gambarannya gitu. Ini tentang si Yoram ini. Nah kalau kita melihat berikutnya, Yoram datang dari satu dysfunctional family. Oke, karena dia datang dari satu dysfunctional family, maka dysfunctional family ini memproduksi anak yang beda. Si Yoram ini beda. Dia nggak sejahat ibunya, nggak sejahat ayahnya, tapi dia punya konsep yang berbeda. Dysfunctional family itu membangun satu dysfunctional child. Dia menyembah Allah yang gampang. Jadi seolah-olah gampangin aja lah. Gitu kan? Nggak perlu datang ke Yerusalem, menyembah aja di atas. Tuhan bisa kok ditemui di mana saja. Yang which is tidak seperti itu di dalam konsep agama Yahudi kuno. Nah kalau kita melihat ayat yang keempat, nah sekarang mulai masalah nih. Tadi dia udah dijelaskan tentang hal itu, berikutnya adalah gini. Di ayat yang keempat muncul masalah. Mesa, ya, Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, dari sini kita tahu bahwa Mesa sudah dikalahkan oleh terima kasih Tuhan memberkati mujizat. Ya, gitu. Ya, water without rain, gitu ya. Nah, Mesa, Raja Moab gitu ya, dia ditaklukkan oleh Israel, dia menjadi daerah jajahan dan ia harus membayar upeti kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera setelah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Lalu keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saya stop sebentar di sini, saya ingin kasih lihat tentang Mesa. Mesa ini adalah pribadi menarik. Dia hanya diceritakan satu kali di dalam Alkitab. Berikutnya ya. Next. Mesa, dan pada waktu itu di saat ini dalam dunia arkeologi teologi itu ada yang disebut batu Moab. Dan tentang Allah mereka yang namanya Kamos. Yaitu yang mereka kenal dengan dewa yang mengalahkan Yahweh. Wah ini seru banget. Kenapa saya bilang ini? Karena tadi yang saya bilang, kalau kita bahas sampai ayat 27, kita mesti bahasnya di LL yang seru-seru itu. Tentang Kamos. Allah yang mengalahkan Yahweh gitu ya gitu. Nah, singkatnya begini, Mesa itu arti namanya adalah juru selamat. Ternyata orang Moab ini datangnya dari mana sih orang Moab? Orang Moab ini adalah anak cucu Lot. Oke, Lot punya 2 orang anak perempuan. Dari 2 orang anak perempuannya hasil incestuous relationship seperti itu datanglah Amon dan Moab. Nah, karena Moab ini sangat dekat dengan Israel, bahasa mereka, semantik mereka pun sama dengan orang Israel. Dan nama Mesa itu artinya adalah juru selamat. Sama seperti Yeshua. Gitu ya, gitu. Mesiah. Mesiah. Hamasyiah. Gitu kan, Yeshua Hamasyiah. Gitu kan, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah arti nama Mesa. Dia juga dicatat sebagai anak Allah. Bagi dia Allahnya adalah Kamos. Di dalam batu Mesa ini tercatat bahkan cara bicaranya, nadanya ini sama boleh dikatakan dengan cara bicaranya perjanjian lama. Lalu berfirmanlah Kamos kepadaku, maju dan ambillah Sinai. Seperti itu. Pokoknya cara sastranya itu sangat mirip dengan sastra perjanjian lama. Di dalam batu Moab dikisahkan siapa yang menang? Mesa. Sedangkan 2 raja-raja pasal 3 yang menang adalah orang Israel yang menang. Nah ini nggak kita bahas yang ini. Ini cuma teaser. Ya, gitu. Tentang siapa yang mau mengerjakan, saya pikir nanti Pastor CJ yang akan mengerjakan bagian itu. Gitu kan. Saya hanya memberikan ide tentang Kamos, dewa yang mengalahkan Yahweh. Nah, keberadaan si Kamos ini sangat menarik. Kenapa? Karena kuasanya si Kamos seolah-olah diakui oleh orang-orang Israel sendiri. Di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 24 dikatakan begini. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikian kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Yahweh Allah kami. Seolah-olah bahwa keberadaan si Kamos ini bukan hanya sekadar isapan jempol. Bahkan orang-orang Israel sendiri mengakui bahwa si Kamos ini seolah-olah memiliki kuasa, dia bisa memberikan sesuatu. Sama seperti Yahweh memberikan kepada kami. Makanya saya bilang ini menarik banget. Nanti kita tunggu Pastor CJ untuk membahas tentang
Amos, gitu kan? Kenapa orang Israel sampai harus mengatakan demikian di Hakim-Hakim 11 ayat 24, seolah-olah bahwa Amos ini memiliki kuasa sebagaimana Yahweh memiliki kuasa, dan hal ini membuktikan bahwa orang-orang Israel ini bukan hanya sekedar agama yang monoteisme ketat. Ini adalah yang namanya henoteisme, tapi itu tidak diterima ketika Pastor Vicky mengkhotbahkannya di tempat lain, gitu kan ya? Nah, gitu. Ini adalah soal bahwa kami menyembah pada Yahweh, tapi ada dewa lain, gitu. Logikanya begitu. Kami menyembah pada Yahweh, tapi ada dewa lain di luar sana. Apakah benar? Nanti tugasnya Pastor CJ, gitu ya. Nah, di ayat 7 selanjutnya, gitu ya. Next. Nah, kita saya tuh nggak biasa yang namanya berkhotbah dan minum, tapi karena lagi begini ya sudah. Oke, nah selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda. Nah lucu nih, Yoram menyuruh orang pada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Wes ternyata dia pintar, nggak bisa dia main langsung sikat sendiri. Dia kirim. Yesus apa? Israel sama Yehuda hubungan nggak selalu baik. Tapi karena ini dia kirim utusan. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, gitu, jawab Yosafat adalah, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Wah gila, kelihatannya heroik banget kan, gitu kan? Bahwa aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? This kid, this Yoram, he doesn't have any clue untuk berperang. Dan dia masih tanya gitu kan, kita mau maju lewat mana nih? Oke, kita mau perang. Mau nggak bantuin? Mau. Oke. Habis itu kita mau maju lewat mana nih? He doesn't have any clue bagaimana berperangnya. Maka berjalanlah. Jawab Yosafat adalah melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Silakan dilihat peta ini. Ini adalah peta Israel. Ini adalah yang sebelah, yang itu adalah Kingdom of Judah. Di atas adalah Kingdom of Israel. Oke? Dan ketika dibilang lewat mana kita? Kita lewat bawah, Kingdom of Edom. Ini Kingdom of Moab. Jadi dari atas turun lagi ke padang gurun Edom untuk menyerang Moab. Caranya begitu. Strateginya begitu. Gitu caranya. Ayo kita lewat situ. Kita lewat padang gurun Edom. Kalau dipikir-pikir secara strategi militer, orang gila mana yang mau membawa tentara mereka lewat padang gurun? Yang which is Yoram adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Dia bukan seorang strategis, dia bukan seorang yang pintar berperang. Dia pikir Yosafat bilang gitu, ya udah ikut. Oke? Nah Yosafat keturunan baik-baik yang diajak gila-gilaan sama si Yoram. Yosafat ini lebih jago, dia lebih tua. Ini menyarankan untuk menyerang lewat selatan, lewat Gunung Edom, dan hasilnya adalah disaster. Kenapa demikian? Yuk lihat ayat 10. Lalu berkatalah Raja Israel. Nah ini seru nih, udah kejebak di situ. Berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke tangan Moab. Kan punya ide, dia tadi yang punya ide. Tapi ketika dia terjebak sekarang di padang gurun Edom, dia bilang bahwa Tuhan telah memanggil ketiga raja ini, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom, untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Berdasarkan beberapa artikel tentang sejarah yang saya baca, pada waktu itu tidak ada raja di Edom. Yang ada adalah wali negeri Edom yang merupakan taklukan dari Yosafat, dari Yehuda. Ya, anggaplah dia wali negeri, dia tiga raja. Kan? Tetapi bertanyalah Yosafat. Yosafat memiliki pendekatan yang berbeda. Dia bilang apa? Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ini menarik banget loh. Ada Raja Israel, oke? Raja Israel begitu melihat kondisi ini,
Hal yang keluar dari mulutnya adalah Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Di sini terlihat bahwa Yoram mengakui bahwa Tuhan yang membuat kita ada di sini. Aku aku mengakui bahwa Tuhan yang membuat kita ada di sini. Kita bakal kalah nih. Oke? Tetapi Yosafat memiliki pendekatan yang berbeda. Dia tanya, ada nggak nabi? Ada nggak orang yang kita bisa minta perantaranya, kita minta petunjuk Tuhan? Dan yang menjawab siapa? Pegawainya Yoram. Pegawai Raja Israel yang menjawab. Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Lalu berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Luar biasa ya gitu kan. Memang gitu kan, ketika ada nabi gitu, memang padanya ada firman Tuhan. Kan jauh lebih enak didengar daripada kalau ditanya, apakah ada nabi di sini? Memang padanya ada cuan, gitu kan gitu dan sebagainya, itu mungkin lebih gak enak didengar. Nah sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Nah kalau kita melihat secara etimologi, Yoram itu berarti Yahweh is exalted. Yoram arti nama itu adalah Yahweh is exalted. Sedangkan Yosafat berarti Yahweh has judged. Yang satu artinya adalah Allah itu ditinggikan. Yang satu artinya Yahweh sudah memberikan keputusan. Yahweh sudah mengadili dengan adil. Yoram memandang Tuhan dengan sempit, sedangkan Yosafat mencari Tuhan. Tidak dikatakan bahwa Yoram itu tidak mencari Tuhan atau dia menegasi keberadaan Tuhan. Enggak. Yoram tahu ada Tuhan. Yoram hanya melihat bahwa ada Tuhan dan Tuhan menyerahkan kita ke dalam tangan musuh-musuh kita. Keduanya berteologi dan teologinya menentukan perilaku mereka. Sekali lagi, keduanya berteologi, teologinya berbeda dan teologi yang berbeda itu menghasilkan perilaku yang berbeda. Lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanannya, teologimu menentukan perilakumu. Ya. Teologinya berbeda, dua-duanya memandang kepada Allah, dua-duanya percaya kepada Allah. Yoram percaya pada Allah, namanya sendiri mengatakan bahwa Allah itu dimuliakan, Allah itu ditinggikan. Even kalau misalnya mereka harus kalah hari itu, dia akan ingat namanya bahwa Allah ditinggikan dan Allah yang menyerahkan kita ke dalam tangan orang-orang Moab. Sedangkan Yosafat mengatakan bahwa Allah itu yang sudah mengadili, Allah itu adil. Dan Yoram yang memandang Tuhan dengan sempit, Yosafat yang mencari Tuhan, keduanya berteologi dan teologinya menentukan perilaku mereka. Pertanyaan hari ini adalah apa teologi saudara dan bagaimana teologi saudara mengantar saudara memandang kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat 13 dikatakan gini, tetapi berkatalah Elisa pada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah pada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel padanya, jangan gitulah, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat padamu. Kalau bukan karena Yosafat, gua gak akan liatin lu. Maka sekarang panggillah, jemputlah bagiku seorang pemain keyboard. Ya kan bahasanya gitu ya, kurang lebih kan pemetik kecapi pada waktu itu karena gak ada keyboard, gitu kan? Jemputlah bagiku seorang Kofelix, gitu kan? Pada waktu Kofelix itu bermain keyboard, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jeng, gitu kan? Ketika kan gitu, sofa ditiup ya, jangan lupa dong, kan dengan string ya, string. Kan gitu, dan kekuasaan Tuhan meliputi dia. Itu yang Alkitab katakan. Nah, kemudian berkatalah Elisa, next ya, ayat 16. Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ini menarik banget. Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit. Ingat, ini adalah padang gurun. Bikin parit, sehingga begini firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Bagaimana lembah ini bisa penuh dengan air kalau tidak ada hujan? Dan ayat ke-18 dikatakan begini. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Sama-sama katakan perkara ringan. Sekali lagi sama-sama katakan perkara ringan. Kasih tahu kiri kanannya, katakan perkara ringan. Dan itu perkara ringan di hadapan Tuhan untuk mendatangkan air tanpa hujan.
Dan juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Jika kita melihat dengan cara bahasa seperti ini, tata bahasa ini, maka lebih mudah mendatangkan air tanpa hujan atau menyerahkan orang Moab ke dalam tangannya. Saya pikir kalau gaya bahasanya seperti ini, saya melihat bahwa ternyata mendatangkan air tanpa hujan itu jauh lebih mudah untuk Tuhan, gitu kan? Dan juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Wow, pokoknya semuanya wow banget. Oke? Karena Tuhan menyerahkan. Dan ayat yang ke-20 dikatakan begini. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Lalu tiba-tiba gitu kan, air datang dengan tiba-tiba dari arah Edom, penuhlah negeri itu dengan air. Ingat nih tadi padang gurun. Tiba-tiba sekarang ini menjadi penuh dengan air. Dan ini adalah perkara ringan di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mujizat, nah, mujizat adalah pembengkokan hukum alam. Ada 4 apples that change the world. Ada yang tahu? 4 apel yang mengubah dunia. Apelnya siapa aja? Apelnya Hawa. Hah? Washington apple. Apel yang dimakan oleh Hawa. Lalu yang kedua adalah apelnya Newton. Dan ini adalah hal yang paling gampang kan terjadi kan, yaitu apa? Gravitasi. Apapun yang dilempar ke atas pasti lempar ke bawah. Mau dicoba berapa kali pun akan selalu sama. Inilah apelnya Newton. Apel yang ketiga, apel malang, apel malang. Apel yang ketiga, ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu apel yang ketiga yang mengubah dunia. Hah? Bukan. Apple-nya The Beatles. The Beatles itu kan company mereka kan namanya Apple gitu kan. Itu untuk apa? Recording studionya. Dan Apple yang keempat Steve Jobs yang gigitannya cuma 1. Kalau gigitannya 2 gitu kan nggak jadi Apple ya. Gitu kan? Abis namanya. Nah, mujizat adalah pembengkokan hukum alam. Mau dicoba berapa kali pun akan sama. Selalu jatuh ke bawah. Dilempar, jatuh ke bawah. Tapi kalau kita bicara tentang mujizat, sometimes nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada sesuatu yang dilempar ke atas dan ada yang menangkap di atas sebelum jatuh ke bawah. Ini loh yang namanya mujizat ketika hukum alam itu tidak sama. Bagaimana caranya nggak ada yang tahu. Alkitab mencatat tentang begitu banyak mujizat yang terjadi. Sejarah gereja mencatat begitu banyak mujizat yang terjadi. Bahkan di dalam dunia Pentakosta karismatik yang menekankan kepada kuasa dan mujizat, terjadilah kisah-kisah yang sangat bombastis. Kalau teman-teman semua di sini pernah mendengar tentang yang namanya Smith Wigglesworth, gitu ya. Smith Wigglesworth adalah seorang tukang, ada yang tahu? Tukang pipa, betul. Kalau kita ingat tukang pipa, kita ingat Mario Bros, betul gitu ya. Jadi Smith Wigglesworth ini dia ikut di dalam Mario Bros gitu kan, gitu. Tukang pipa sama-sama gitu kan. Nah, si tukang pipa ini katanya yang cerita yang saya nggak bisa lupa adalah ketika dia kisahnya di dalam bukunya itu ketemu dengan orang yang nggak punya tungkai kaki. Jadi kalau misalnya kaki begini, ini nggak ada ininya, kakinya cuma segini. Lalu dia berdoa, bilang apa katanya? Kamu pergi ke toko sepatu, beli sepatu. Dan orang yang nggak punya kaki itu dia pergi ke toko sepatu, lalu dia masukkan kakinya ini dan katanya itu tiba-tiba keluar kakinya. Kakinya bukan Newton, Wigglesworth. Gitu ya. Apakah hal itu masuk akal? Enggak. Ya. Saya sampai mikirin tentang hal itu bertahun-tahun saya memikirkan hal itu. Tapi bagaimana kalau misalnya manusia, kalau seandainya manusia punya gen yang sama dengan cicak? Tapi nggak ada yang tahu gimana cara ngaktifin gen itu, gitu kan? Ya kan cicak bisa keluarin lagi ya. Ini buntutnya dipotong. Gitu kan? Tidak tahu tentang itu dan bagaimana cara mengaktifkannya nggak tahu. Tapi kan seperti kata Agustinus katakan bahwa yang namanya mujizat itu adalah hanya sejauh apa yang kita pahami tentang hukum alam.
Kalau kita udah tahu tentang hukum alam, maka hal itu bukan lagi mujizat. Hal itu bisa menjadi sains. Pada waktu zaman dahulu kala, di zaman, kalau Pak Eras dulu suka ngomong gini, katanya di zaman Ken Arok gitu ya. Handphone ini gaib. Dia bilang. Saya pikir benar. Zaman dulu ini handphone ini gaib loh. Gimana caranya agar kita bisa ngomong dari sini, ya kan? Kita telepon Freddy di sana dan dia bisa dengar. Zoom itu sangat gaib. Gimana caranya? Tapi ketika hal itu sudah bisa di-explain, pada akhirnya itu bukan lagi mujizat. Tetapi menjadi bagian dari sains. Kita memberikan ruang kepada mujizat tentang hal-hal yang tidak bisa kita pahami dalam hidup kita. And there are lots of things yang tidak dapat kita pahami dalam hidup kita. And that's why we believe in miracles. Kita percaya tentang mujizat, tentang bagaimana Allah bisa membengkokkan hukum alam. Karena kita percaya bahwa ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak bisa dikerjakan oleh apapun dan siapapun, kecuali oleh Tuhan. Bagaimana Bung Onggi bisa punya pacar berganti-ganti, itu kan, gitu kan? Itu entah mujizat, entah kutuk, entah berkat, nggak tahu, gitu kan? Itu sains kah itu kan, gitu kan? Gitu kan? Tapi kita percaya bahwa ada hal yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita ketika Tuhan melanggar semua hukum-hukumnya untuk membuat niatnya terlaksana. Anggaplah Tuhan melanggar semua hukum yang dia lakukan. Ketika dia menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan juga membuat hukum-hukum alam seperti yang namanya gravitasi, seperti yang namanya satu hari itu adalah 24 jam, sebagaimana yang katanya satu minggu itu harus ada isinya itu adalah 7 hari. Jadi apa yang dinyanyikan oleh Randy tadi pagi tentang yang 8 days a week itu sesuatu yang sangat ke Alkitabiah. Sekalipun Apple-nya The Beatles menyanyikan lagu itu, I need you, babe, guess you know it's true. 8 days a week, I love you. Dan ternyata itu enggak Alkitabiah. Kenapa? Karena hukum Allah menentukan bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Kalau di kalender Jawa enggak, cuma 5 hari. Dan tiap kali ada kliwon itu adalah hal yang sangat supernatural gitu ya. But then again, mujizat adalah pembengkokan dari hukum-hukum alam yang Tuhan tetapkan. Jadi tidak mungkin yang namanya mujizat setiap hari. Ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan mari kita merasakan mujizat setiap hari. Kalau mujizat terjadi setiap hari, kita berhubungan dengan Allah yang sangat tidak konsekuen dengan hukumnya dan membingungkan berhadapan dengan Allah yang semacam itu. Oh Tuhan, kau menyukai penyembahan kami, gitu kan? Dan Tuhan bilang gak bisa, hari ini lagi bete, gitu kan gitu. Karena Tuhan gak konsekuen dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya pembengkokan hukum alam ini terjadi sesekali, yang which we don't know how, hal itu menjadi sangat masuk akal. Tidakkah semua terjadi gitu ya? Tidakkah kita percaya bahwa all things work together for our good? Tidakkah kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan? Dan Allah ada di belakang hal-hal ini. William Temple, Archbishop of Canterbury mengatakan ini. Ini yang dia katakan tentang mujizat. Ketika saya berdoa, kebetulan terjadi. Dan kebetulan itu tidak terjadi ketika saya tidak berdoa. Apakah mujizat itu kebetulan? Enggak. Apakah kebetulan itu bisa menjadi mujizat? Enggak. Tapi ketika kita berdoa, apa yang kita pikir kebetulan, hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa kita nggak percaya mujizat, ya nggak gitu lah. When you pray, miracle happens. Ketika saya berdoa, kebetulan itu terjadi. Dan kebetulan itu tidak terjadi ketika saya tidak berdoa. Lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanan, yuk berdoa yuk, yuk berdoa yuk, gitu kan gitu. When you expect miracles, you need to pray. When you expect miracles, you need to pray. Nah, kalau kita melihat pada logikanya, next ya. Logikanya, logical reasoningnya gini. Logikanya adalah menggali parit, hujan turun, ada air. Tapi faktanya yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 adalah menggali parit, hujannya enggak turun, tapi tetap ada air. Ini menjadi satu hal yang bertentangan dengan logika manusia. Tapi hal itu adalah perkara mudah. Sama-sama katakan perkara mudah. Gitu ya.
perkara mudah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa si biksu sesat ini, next, ada satu orang biksu sesat yang namanya Osho, biksu India ini, dia katakan gini, be realistic, plan for a miracle. Jadi miracle bukan lagi sesuatu yang tidak realistis, tapi kalau kita mau realistis, let's plan for a miracle to happen. Let's plan for a miracle to happen. Di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan, pekerjaan, bisnis, percintaan, gitu ya. If you want some miracles, let's be realistic. Plan for it. Let's plan for it. Mari kita merencanakan terjadinya mujizat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi mari kita merencanakan. Dan pada akhirnya ini yang kita pelajari dari kisah ini. Kesediaan untuk menggali parit sekalipun tidak masuk akal menjadi aksi nyata yang menunjukkan tiga hal ini. Kepercayaan dan ketaatan, kerja keras dan kesiapan untuk menerima. Sekali lagi, kesediaan untuk menggali parit. Tadi kan disuruhnya apa? Gali parit. Udah, that's it. Gali parit. Sekalipun itu nggak masuk akal. Ngapain juga kita gali parit? Oke, Nuh ketika disuruh bikin bahtera, walaupun ini katanya sastra mitos gitu ya. Dan sastra mitos ini mau menunjukkan sesuatu pada kita bahwa you need to build that. Gitu. Kisah ini menunjukkan bahwa at least build something. Kalau enggak kamu nggak akan dapat apa-apa. Sekalipun tidak masuk akal menjadi aksi nyata yang menunjukkan kepercayaan dan ketaatan, kerja keras dan kesiapan untuk menerima. Saya pikir yang seringkali terjadi di gereja adalah bahwa kita meniadakan faktor aksi nyata ini. Kita berdoa, Tuhan aku butuh mujizat. Tuhan aku butuh mujizat. Tapi tidak ada aksi nyata. Tidak ada vessel untuk menampung air ini. Seringkali kita cuma berdoa bahwa Tuhan saya butuh mujizat. Tapi at least kita nggak melakukan apa-apa karena kita pikir bahwa mujizat namanya juga. Tapi kalau misalnya kita menggali parit, kalau kita melakukan sesuatu dalam aksi nyata kita, dan hal itu menunjukkan ketiga hal ini. Kita percaya pada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa ada keinginan atau kesediaan kita untuk bekerja keras, dan yang ketiga adalah untuk kesiapan untuk menerima. Dan tiga hal ini penting di dalam setiap aspek hidup kita. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Buat yang mau menikah, nggak ada lagi yang di sini yang mau menikah ya, gitu kan? Nggak datang orangnya. Oh justru orang yang gitu. Buat yang mau menikah gitu, coba dipikirkan dulu tentang apa parit yang perlu engkau gali. Masalahnya gitu ya kan gitu ya. Kan kalau orang mau menikah gitu kan perlu tempat tinggal, setidaknya perlu pekerjaan tetap, ya kan, punya cukup uang dan sebagainya. Itu menjadi satu step yang harus dilakukan kan. Bukan cuma Tuhan saya mau menikah, udah ada ceweknya belum, kan? Saya cuma mau lakukan satu hal, saya tetapin tanggalnya. Belum ada pasangannya, saya tetapin dulu tanggalnya, kan? Langkah iman menetapkan tanggal. Gitu. Karena di Darmawan mau menikah, cewek nggak ada, gitu, tetapin dulu tanggal. Gitu kan, itu that's crazy man, gitu kan? That's crazy, that's dumb, gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau menikah, gitu ya, kamu pikirkan, oke, saya akan mulai bisnis saya dan saya berdoa agar Tuhan menggunakan bisnis saya untuk bisa membuat saya punya cukup uang, cukup resource untuk saya menikah, dan Tuhan akan berkati. Tapi nggak mungkin kalau cuma adalah tentang itu, menetapkan tanggal, cari hari baik, gitu kan? Harus yang angkanya double, gitu kan? Tanggal 6 bulan 6 2066 baru dapat gitu kan. Baru bisa menikah di 2066 nanti ya kan gitu. Jadi menggali parit ini menjadi satu pesan moral dari kisah ini gitu. Dari kisah sejarah ini saya nggak terlalu pusing tentang siapa yang benar, apakah kisahnya Mesa atau kisahnya dua raja-raja ini yang benar, karena dua-duanya tampak kontradiktif.
Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat satu moral of the story. Moral dari kisah ini adalah bahwa mujizat terjadi ketika Tuhan mengajak kita menjadi bagian dari mujizat itu. Mujizat terjadi ketika Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam mujizat itu. Tuhan gunakan saya. Kan kita sering banget ya. Kalau kita nyanyi lagu itu ya. Kalau di gereja-gereja kan kita suka nyanyi lagu. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaanmu. Tapi kan itu kan sangat abstrak ya. How? Tapi dengan kita belajar menggali parit. This is the moral of the story. That we are planning for this miracle to happen in our life. Yang mungkin kita nggak tahu bagaimana apa dan bagaimana, tapi hal ini memberikan kita kesempatan bahwa well, that's miracle, it's still going to happen. Jadi bagi yang mau menikah jangan hanya tetapkan tanggal, okay? Tapi siapkan segala sesuatunya. Bagi yang ingin punya anak nanti ke depannya jangan cuma berpikir tentang bagaimana punya anaknya, tapi bagaimana anak ini harus dibesarkan. Ya kan? Kalau punya anak tuh gampang. Diusun cinta kasih suci banyak anak sih. Ya kan gitu kan? Banyak banget gitu kan. Anak-anak yang keleleran jam 11 malam masih di lapangan bola gitu kan. Itu banyak banget. Dan kalau anak-anak yang gak bikin PR, orang tuanya diundang ke sekolah, kita tanya, Bu, anaknya ibu nih belajarnya berapa lama sehari gitu. Paling 30 menit, saya kalau misalnya dengar kata-kata 30 menit anak belajar itu gak nyampe 30 menit, paling 10 menit gitu kan ya. Biar orang tuanya gak dosa-dosa amat ketika dipanggil kan, dia 30 menit gitu kan. Bu, artinya anak ibu harus belajar lebih giat. Habis gak bisa dikasih tahu Pak, pintu terbuka dikit dia langsung kabur kan. Iya gitu kan. Dikunci, dia ngambil kunci, dia cari kuncinya, dia buka sendiri gitu kan. Dan kita melihat hal-hal seperti ini. Membangun bisnis. Mencoba untuk membangun bisnis. Nggak mungkin yang namanya membangun bisnis dimulai dengan doa keliling. Gitu kan. Membangun bisnis dimulai dengan pemikiran dulu. Gimana gitu kan. Kita membangun bisnis mau jualan apa? Bak cuci piring. Oke, bak cuci piring. Jelas gitu kan. Nggak mungkin yang namanya Blanco itu buka di Indonesia dimulai dengan apa? Doa keliling. Gitu, nggak mungkin gitu kan. Gitu. Come on. Let's be realistic gitu kan. Kita tidak menentang sekali lagi bahwa reformasi liturgi tidak pernah mengatakan bahwa kita nggak percaya mujizat. We believe in miracles. Yang kita tidak percaya adalah pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang berpikir bahwa miracles itu adalah sesuatu yang gaib, mistik, dan bisa dilakukan karena menyogok Tuhan. Kalau nggak percaya ini, next. Lalu di ayat terakhir kan bilang ketika mereka mempersembahkan korban, lalu apa? Lalu datanglah air, gitu ya di ayat 20 kan. Gitu, menggali parit dan mempersembahkan tuh korban itu bukan tombol on off yang menggerakkan Tuhan mengirimkan air. Lihat, karena ayat 20 bilang mempersembahkan korban, jadi artinya saudara harus bayar perpuluhan, baru mujizat itu datang dalam hidup saudara. Kan tidak begitu. But actually that's what they are teaching, right? Kalau saudara memberikan persembahan, siapa yang menabur akan menuai. Nah, gitu. 30, 60, 10, 100, 100 kali 10, 100 kali 100, 100 kali 10 kali 10, oke. Bitcoin. Baik menggali parit atau mempersembahkan korban itu bukan tombol on off yang menggerakkan Tuhan mengirimkan air. But because God already decided so you can work it out. Di sini saya menjadi sangat reform. Karena Tuhan yang menetapkan, Allah yang berdaulat menetapkan saudara, makanya saudara bisa mengerjakan hal itu. Kalau Tuhan minta saudara menggali parit itu artinya saudara mampu menggali paritnya. Kalau saudara bilang, kalau Tuhan bilang, nah kamu harus melalui jalan ini, sekalipun gak masuk akal, kita tahu bahwa kita mampu melakukannya. Makanya saya senang banget kenapa ya, saya kadang-kadang suka mikir gini, ketika di gereja pada umumnya, ketika pulang, biasa kan pendeta kan nyalanin jemaat ya kan, berdiri di pintu nyalain jemaat gitu, untuk mengatakan Tuhan berkati, Tuhan memberkati gitu. Saya pikir kata-kata Tuhan berkati itu kan menjadi satu afirmasi pada jemaat. Oke? Kalau misalnya kita pikir bahwa itu kan cuma lip service aja Tuhan berkati, enggak lah. Coba kalau misalnya kita berdiri di pintu lalu kita bilang Tuhan kutuki ya Bu ya gitu kan. Tuhan kutuki ya Pak gitu. Oma Tuhan kutuki ya. Kita
daripada hanya sekedar, ini lebih sekedar daripada untuk diberkati. Tapi itu menjadi satu afirmasi bahwa Tuhan memampukan ibu untuk diberkati. Ya kan? Tuhan memampukan bapak untuk diberkati hidupmu seminggu ke depan. Itulah sebabnya kenapa kita bilang bahwa Tuhan memberkati. Bukan secara mistis atau secara magis terjadi berkat itu. Tapi Tuhan memampukan saudara untuk hidup diberkati. Tuhan memampukan saudara untuk bekerja, untuk menggali paritmu karena Tuhan tahu bahwa saudara mampu untuk menggali paritnya. Tuhan tahu bahwa saudara mampu untuk mempersembahkan korban. Ya itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. God has already decided so you can work it out. Lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanannya, God already decided so you can work it out. Gitu kan? God already decided so you can work it out. Demikianlah kenapa baptisan itu bukan, kenapa baptisan itu bukan I have decided, but Jesus has decided, kan gitu kan gitu. Gitu kan gitu. Baptisan karena God has decided, itulah sebabnya we can work it out. Ya kan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, we can work it out. Kemarin Pastor Vinky cerita tentang kemarin lagi open house di Damoci sama Cia. Gimana ya? Hah? Gisenda. Ya. Open house. And if miracles happens, nggak heran kan? Kenapa? They work it out. Ya kan? Gitu kan? Kalau tiba-tiba ternyata akan ada admission yang lebih baik tahun depan, jumlah admission yang naik gitu. It's actually not about miracles yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. But we can work it out karena kita tahu bahwa God bless our work. We can work it out. Gereja ini di bulan Januari kemarin, salah satu hal yang paling bulan Januari kemarin kan kita belum ini ya. Kita kan kemarin waktu pentahbisan Pastor CJ kapan ya? Bulan apa ya? Mei, ya kan? Gitu sekaligus gereja ini diketok palu. Dok, kan? Jadi gereja Metodis Injili Reformasi Liturgi, kan ya? Nama kerennya gitu. Waktu bulan Januari kan kita belum berpikir sampai sejauh itu kan. Tapi kan di kelas LLST itu yang saya ingat banget, salah satu buku yang saya baca, apa ya judulnya? Saya lupa judulnya bahkan. Tapi itu menarik banget kan ketika dia katakan gini. Gereja perlu berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kenapa? Karena bukan kita yang membuat orang datang, bukan kita yang membuat tempatnya penuh, gitu kan. Kita berdoa agar Tuhan yang mengembangkan gerejanya. Dan di sisi lain juga kita tidak boleh menjadikan pertumbuhan gereja, jumlah jemaat yang bertambah itu sebagai validasi akan pelayanan kita. Let's pray for miracles. Mari kita berdoa untuk mujizat, kita berdoa agar tahun depan gitu ya, dalam menghabiskan akhir tahun ini, tahun depan ada pertambahan jumlah jemaat dan sebagainya. Tentunya pasti akan ada, kalau Pastor CJ kan selalu bilang bahwa jemaat kita niche banget gitu kan. Iya betul, tenang, di segmen yang niche ini pasti akan ada orang-orang yang seperti Leni Munte misalnya, yang ditolak di mana-mana gitu kan, gitu. Tapi ini kan yang terjadi dalam hidup kita. People yang mungkin tidak bisa berada di area yang normal, and it's okay. But God has already decided. Kalau saudara duduk di tempat ini siang hari ini, don't you think that God has already decided about that? Ya kan, gitu kan? God already decided, so you can work it out. Ingatlah hal itu tentang mujizat. Dan ketika we can work it out, saya menyebut hal itu sebagai ini. Saya menyebutnya responsibility. Next. Nah, oke. Nah, inilah saya menyebutnya responsibility. It's not just grace, gitu kan. Yang kita pikir bahwa kalau grace ya udah, grace aja, gitu kan. It's not a self-reliant activity nor a God-reliant passivity, but a God-dependent effort. Di dalam kehidupan kita, saya percaya banget yang namanya responsibility. Tuhan berikan kita kasih karunia. Kita diajak untuk terlibat di dalam kasih karunia itu, untuk mengambil responsibility kita.
tanggung jawab kita. Karena ini bukan self-reliant activity, bukan karena aktivitas kita. Oke, sekali lagi bahwa keaktifan saudara di gereja tidak menentukan seberapa rohani saudara. Ya kan? Di sini pasti ada orang-orang yang sudah pernah yang namanya datang ke gereja mulai dari Senin sampai Senin lagi, ya kan? Gitu 8 days a week gitu kan. 25/7 gitu kan? Gitu. Itu yang seperti itu. Yang udah sih semuanya gitu kan. Sampai ketika buka dompet gitu kan kosong. Dan sebagainya itu pernah. Kalau nggak datang dihukum. Dihukumnya apa? Nggak boleh pelayanan gitu kan. Kalau nggak dikasih pelayanan ini nggak datang kan ya gitu kan gitu. Jadi seolah bahwa kita pasti pernah, kita pikir bahwa keaktifan kita menentukan kerohanian kita, kan enggak. Keaktifan kita tidak menentukan kerohanian kita. Ini bukan karena self-reliant activity, bukan karena aktivitas kita bergantung pada aktivitas kita. Kalau kita gali bait, kalau kita pakai strategi begini, pasti akan terjadi. No. Dan juga bukan God-reliant passivity. Ya udahlah, Tuhan yang udah ngatur, kita santai-santai aja. Tenang, nggak usah ngapa-ngapain. Kita berdoa aja. Zaman dulu ada satu khotbah yang pernah saya dengar. Pendetanya sangat terkenal zaman dulu, jangan disebut namanya, gitu kan. Saya khotbah dulu di gerejanya Randy dulu, zaman dulu banget gitu kan. Yang katanya gini, nggak perlu kerja, putarin meja, berkat datang. Gitu katanya. Saya pernah dengar loh gitu kan. Luar biasa loh, mutarin meja, terus ada orang datang. Pak pendeta, ini ada berkat dari Tuhan. Saya pikir luar biasa banget ya. Kalau hal itu terjadi, saya coba loh ngitarin meja, gitu kan, meja saya pakein meja kursi, mungkin kurang mejanya 2, 3 meja, saya puterin, nggak pernah terjadi hal seperti itu dalam hidup saya, ya kan? Karena kita pikir bahwa it's a God-reliant passivity, nggak perlu ngapa-ngapain, Tuhan pasti berkati, no. Tapi responsibility adalah a God-dependent effort. Kita bergantung kepada Tuhan. Effort yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan, itu kita bergantung kepada Tuhan. Dan karena saya sangat reform, saya harus katakan gini, Tuhan tidak pernah menentang effort. Tuhan menentang earnings. Tuhan tidak pernah menentang effort kita, upaya kita. Yang Tuhan tentang adalah earning. Kalau kita pikir bahwa karena kita sudah melakukan itu, Tuhan jadi berhutang sama saya. I earn this. Man, you don't earn anything. Di dalam dunianya Tuhan, you put your effort. But you don't earn anything. Dalam kehidupan keselamatan, dalam keselamatan kita dan kehidupan kita sehari-hari, kita nggak pernah yang namanya Tuhan itu memberikan reward dalam hidup kita. It's all an award. It's all an award. Keselamatan saudara itu adalah award. Keselamatan saudara bukan reward, bukan karena saudara melakukan sesuatu lalu Tuhan akan lakukan ini. Kalau saudara berikan persembahannya sedikit, Tuhan akan berikan sedikit. Dulu saya pernah mendengar khotbah seperti itu ketika saya masih di seminari. Salah seorang dosen saya mengatakan bahwa sedikit berdoa, sedikit berkat, banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Katakan seperti itu. Gitu. Tapi benar, dia seperti itu. Gitu. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Padahal itu hubungannya, gitu kan? Tuhan berkati hidup saudara. Tuhan memampukan saudara untuk hidup diberkati. Jadi ketika katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati, it means that Tuhan memberikan kamu kemampuan untuk hidup diberkati. Dan hari ini kita melihat bahwa miracles is actually happening in our life. Yang setuju katakan amin. Miracles is actually happening in our life. Dan kita diajak untuk mengambil bagian dalam hal ini. Do your work, do your responsibility. And God's grace itu yang mencukupi segala sesuatu yang dalam hidup ini. Jadi mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyi sama-sama lagi. Yang kami terima tadi. Saya percaya bahwa hal itu bisa menjadi, memang itu yang terjadi dalam. Kasih. Kami terima. Itu ya. Oke. Let's sing it one more time. Mari lihat kiri kanan dulu, kasih tahu sama kiri kanannya. Mari kita menerima kuasa Tuhan gitu ya. Karena inilah yang harus terjadi. One, go. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan-Nya. Untuk kami bagi, untuk kami bawa di setiap langkah. That's right. Okay.
situ pasti mujizatmu terjadi. Sing it one more time. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya, saya dari depan ya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mau kudus-Mu. Kami mau kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sing it one more time. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa mujizat Tuhan ada di sudut-sudut jalan. Kami percaya bahwa Engkau mengajak kami untuk menjadi mujizat itu bagi orang lain. Kami percaya bahwa ketika kami melakukannya untuk Tuhan, segala sesuatu yang baik itu juga sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Hidup ini bukan tentang kami ya Tuhan, hidup kami adalah tentang Engkau. Sekalipun kami harus lewat padang gurun Edom itu karena kalau kami pikir bahwa ini karena kebodohan kami atau teman kami yang ngajak untuk menyerang negeri itu lewat tempat yang bego itu. Tapi kami percaya bahwa mujizat Tuhan ada kalau kami taat kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kepercayaan kami dan ketaatan kami, kerja keras kami, dan kesiapan kami untuk menerima tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Tuhan ingatkan kami bahwa ini bukan hanya sekedar tujuan akhir. Ini bukan hanya tentang sekedar proses kehidupan. Tapi dengan siapa kami berjalan. Kalau kami berjalan dengan Engkau ya Tuhan, saya percaya kemanapun kami akan pergi, mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan bekerja melalui kami, bekerjalah melalui tangan kami. Tuhan mampukan kami untuk hidup diberkati, sehingga pada akhirnya kami bisa katakan, gak mungkin semua ini terjadi kalau bukan karena karya Tuhan dalam hidup kami. Nah, itulah mujizat yang sesungguhnya. Responsibility yang Tuhan berikan dalam hidup kami, menyadarkan kami bahwa hal ini gak mungkin terjadi. Reformasi liturgi gak mungkin terjadi kalau bukan karya Tuhan. Hidupku hari ini menjadi begini gak mungkin kalau bukan karya Tuhan. Hidupmu hari ini gak mungkin seperti ini. Engkau gak mungkin ada di sini kalau bukan karena Tuhan. Kiranya dimuliakanlah Engkau ya Bapa, dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penebus, Engkau yang menuntun kami, yang kudus, Engkau yang berikan kami kekuatan untuk bergerak
dan untuk menggali parit kami. Dimuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pakai shalom ya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Dalam perenungan mengenai persembahan, RLC ini kebanyakan sekali ya memang perenungannya ya. Bikin pengakuan dosa perenungan, persembahan perenungan. Tapi ada hal yang saya syukuri adalah artinya memang penuh persiapan dan benar-benar akhirnya selalu mempunyai refleksi sehari-hari ya dengan Tuhan. Oke. Dalam hal memberi persembahan ini, saya mengingat di persembahan seorang janda miskin, Lukas 21 ayat 1 sampai 4, izinkan saya membacanya sebentar. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika saya merenungkan hal apa yang saya ingin bagikan mengenai persembahan, yang teringat oleh saya adalah nats ini. Persembahan seorang janda miskin. Uang berbicara banyak hal mengenai manusia. Bacaan dalam Lukas ini juga mengajarkan bahwa uang juga berbicara mengenai diri orang Kristen. Uang itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Allah. Uang itu hanyalah alat, bukan tuan dalam kehidupan kita. Dulu Pastor CJ pernah bilang, uang itu bisa menunjukkan kita siapa yang menjadi tuannya, kita atau uangnya. Kita sebagai murid Kristus, uang yang kita persembahkan menyatakan bahwa kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan atau tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya. Persembahan janda ini mengungkapkan kedalaman hubungannya dengan Tuhan. Saya teringat waktu masih zaman sekolah minggu dan zaman kuliah dulu, ada banyak sekali kantong persembahan di gereja saya yang dulu. Sementara uang pas-pasan dan rasanya hanya bisa mengisi 1 kantong saja gitu. Jadi kalau misalnya 3 kantong itu terlewatkan rasanya aduh tidak enak sekali gitu. Tapi memang ya itu, saya cuma punya itu gitu loh. Ya saya cuma punya itu dan artinya kalau saya lebih dari isi semua itu, ya dipecah dulu. Tapi kadang kan kita nggak memiliki kesempatan untuk memecahnya gitu. Jadi persembahan itu tuh akhirnya membuat saya waktu itu berpikir bahwa ya itu yang saya punya gitu loh. Dan akhirnya jika merenungkan dari kisah ibu janda ini, ia mendekati kotak persembahan dan memberikan persembahan sama seperti orang kaya memberikan persembahan. Memang yang diberikan oleh ibu janda ini yakni hanya 2 peser atau 2 keping uang tembaga yang nilainya sangat kecil. Namun kedatangan janda ini ke dalam bait Allah sudah menyatakan kepada kita bahwa bagi janda ini hubungannya dengan Tuhan lebih penting daripada segala persoalan keuangan yang sedang dihadapinya. Kerinduan janda ini untuk datang kepada Tuhan tidaklah bisa dihalangi. Walaupun untuk itu dia harus memberikan uang terakhir yang dimilikinya. Hubungannya dengan Tuhan jauh lebih penting daripada harta miliknya. Ibadahnya dengan Tuhan lebih penting daripada uangnya. Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian. Pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan. Pemberian janda ini menuntut segalanya daripadanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Kehidupan kita sebagai seorang Kristen tidak akan pernah lepas dari kata pemberian. Dan ketika kita memberi pun adalah sebuah anugerah dan rasa syukur kita kepada Allah.
Berilah dengan rasa ucapan syukur dan kesadaran diri bahwa segala yang kita punya semua berasal dari Allah, Sang sumber kehidupan dan Sang sumber pencarian itu sendiri. Selamat memberi Broken Saints di nomor rekening BCA Digital 00161 383 7695 atas nama Timothy Athanasius Nalau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan sekali lagi kita nyanyikan Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. One more time. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari reformasi liturgi, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Pada satu-satunya Allah yang mampu untuk memberkati kehidupanmu. Di dalam kehidupan yang singkat ini, di bumi yang semakin hari semakin terlihat tidak manusiawi, di dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin sulit, kita percaya bahwa ada Allah yang mampu untuk memberikan air sekalipun tidak ada hujan. Kiranya berkat Tuhan itu mengalir dari tahta Allah yang maha tinggi
Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menuntun dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menggali parit kita, untuk hidup diberkati, untuk hidup menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ingatlah bahwa satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan yang memberikan kita hidup. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat kemanapun kau pergi. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa, mengucap syukur. Semua yang kasih Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah.